Sekarang kita akan membaca butir kedua dari iman rasuli. Pengakuan iman rasuli butir pertama ada 3 kalimat. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan butir kedua ada 4 kalimat. Mari kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan kepada anaknya, Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Ini 4 kalimat menjadi keunikan iman kekristenan, menjadi perbedaan yang paling tajam antara apa yang dipercaya oleh semua agama dengan kita yang percaya kepada Allah Tritunggal. Karena kita bukan saja percaya Allah yang esa, kita percaya kepada anaknya yang tunggal. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus dan dilahir dari anak darah Maria. Keempat kalimat ini, baik dari pertama, kedua, sampai terakhir, semuanya mempunyai keunikan yang tidak ada pada pikiran manusia, tidak cocok dengan logika manusia, tidak pernah diucapkan oleh agama lain. Karena di sini mengatakan Yesus, manusia ini adalah Tuhan. Dia adalah Yesus sekaligus Kristus. Waktu menggabungkan Yesus dengan Kristus, dengan tidak sadar kita telah menyatakan sifat ilahi dan sifat manusia di dalam satu pribadi, anak Allah yang tunggal itu, yang tidak bisa dipisahkan. Kristus yang diurapi diam kekekalan, lahir menjadi Yesus yang pernah mengunjungi dunia ini. Allah yang tidak kelihatan berwujud menjadi manusia yang bertubuh, yang bermateri dengan tubuh dan berdarah. Allah yang kekal muncul di dalam dunia yang sementara. Allah yang mutlak mengunjungi dunia yang relatif. Allah pencipta masuk ke dalam dunia ciptaan. Allah yang tidak kelihatan menambahkan diri dengan keadaan materi sebagai tubuh yang kelihatan. Yesus Kristus, aku percaya kepada Yesus Kristus, urapan Allah menjadi nabi, sekaligus raja, sekaligus imam. Karena dia menjadi nabi, maka dia menjadi satu spokesman of God, juru bicara Allah, yang mewakili firman yang beserta dengan Allah menjadi perkataan yang bisa dimengerti oleh manusia. Tidak ada nabi seperti dia. Semua nabi adalah orang yang dicipta mendapatkan urapan dari Tuhan, lalu mewakili Tuhan membicarakan perkataan Tuhan. Hanya Yesus Kristus, dia membicarakan firman Tuhan. Dia bukan dicipta, dan dia sendiri adalah firman. Dia sendiri adalah Tuhan. Maka Yesus bukan saja nabi, dia adalah nabi di atas segala nabi. Nabi yang lebih tinggi dari semua nabi. Nabi yang unik, yang tidak berbandingan oleh nabi yang lain. Yesus diurapi sebagai nabi adalah firman itu sendiri berkata-kata dengan bahasa manusia untuk mengatakan, mengutarakan isi hati Tuhan dan kebenaran yang berada di dalam diri Tuhan itu sendiri. Yesus diurapi sebagai imam, maka dia menjadi satu-satunya yang adalah Allah menjadi manusia, sekaligus di tengah-tengah Allah dan manusia menjadi pengantara untuk berada di tengah-tengah manusia berdosa dan Allah yang suci, di tengah-tengah manusia yang harus mati dan Allah pemberi hidup. Yesus sebagai nabi, Yesus sebagai imam, Yesus sebagai raja, melalui keadaan dilahirkan bukan di istana tapi di palungan, bukan dengan kuasa besar, dengan sama sekali dicopot kuasanya, sama sekali hina, remeh, dan sama sekali rendah dan dipermalukan. Lahir di palungan. I was born to be king, and especially come to this world to bear witness for the truth. Ini kalimat dari Yesus di hadapan Pilatus. Kira-kira 40 tahun yang lalu, saya khotbah di
Nanyang University di Singapura. Dihadiri oleh rektor dari universitas itu. Saudara-saudara, waktu itu saya berkhotbah Yesus dilahir sebagai raja. Nah, saudara-saudara sekalian, di dalam Natal itu saya tidak pakai ayat yang lain. Saya pakai ayat Yesus sebelum mati mengeluarkan kalimat, I was born to be king. I come to this world, I born as king, especially to bear the witness for the truth. Saya datang menjadi raja, khususnya bersaksi bagi kebenaran. Yesus adalah imam, Yesus adalah nabi, Yesus adalah raja. Raja yang paling hina, raja di dalam palungan, raja yang disiksa, raja yang dianiaya, raja yang dihakimi, dan akhirnya membuktikan dia sebenarnya raja lebih tinggi dari semua raja. Disebut raja di atas segala raja. Yesus adalah Tuhan di atas segala yang dipertuhan. Karena Yesus adalah raja, Yesus adalah Tuhan, maka Yesus lebih tinggi dari semua, tetapi melalui cara lebih rendah dari semua. Inilah sebabnya kita memanggil Yesus sebagai Tuhan. Di dalam beberapa minggu yang lalu saya sudah bicara tentang kapankah Tuhan yang asli dilahirkan. Tuhan yang asli turun dari surga dilahirkan menjadi raja justru pada saat Tuhan yang palsu muncul di dunia. Dengan panggung politik yang sombong, dengan arogansi, dia minta semua orang panggil dia sebagai raja. Ini hal yang tidak menyenangkan Tuhan. Di mana ada politik, ada kaisar, ada presiden, ada raja yang dengan rendah hati mengutamakan Tuhan sebagai Tuhan, memperlakukan manusia sebagai manusia, dan mengenal Kristus sebagai Kristus. Negara, politik, regim atau sistem kerajaan itu tidak mungkin tidak diberkati oleh Tuhan. God will never not blessing those people who treat God as God, treat man as man, and treat Christ as a Savior and Lord. Karena Allah sangat berkenan jikalau orang itu rendah hati, menjalankan keadilan, melakukan kebenaran, dan penuh cinta kasih kepada sesama manusia, menghormati Tuhan. Orang-orang itu pasti diberkati oleh Tuhan. Apalagi raja-raja yang mempunyai sifat seperti ini. Ini terbukti dalam seluruh sepanjang sejarah, tidak bisa didapatkan. Saudara-saudara, pada waktu presiden atau raja, pemimpin manusia merebut kedudukan Allah, merebut kemuliaan Allah, maka Allah akan meninggalkan dia, memberikan malapetaka kepada dia, supaya dia mengetahui dia hanya manusia. Mengapa Nebukadnezar makan rumput seperti sapi? Karena dia sombong. Mengapakah Herodes digigit oleh cacing malam itu mati? Karena dia sombong. Mengapa Belsasar malam itu direbut kekuasaannya? Persia dan Matai menggantikan akan Babylon karena dia sombong. Saudara-saudara sekalian, ini dalil sejarah yang kita lihat dengan jelas melalui kitab suci dan melalui perkembangan sejarah manusia. Saudara-saudara sekalian, Yesus Kristus menjadi Tuhan lain dengan Kaisar Augustus. Kaisar Augustus yang tadi namanya ada Octavianus, setelah diangkat dan ditinggikan oleh parlemen daripada Kongres Romawi, dia dilantik menjadi kaisar. Dan dia menjadi orang sombong, minta semua wilayah Romawi dan semua penduduk orang Romawi, setiap orang harus mengaku dia sebagai Kyrios. Istilah Kyrios berarti Tuhan, dan kuasa, milik, tanah, istri, anak, hidup, kebebasan setiap orang yang menjadi anggota kerajaan Romawi adalah milik kaisar itu sendiri. Pada waktu manusia menyebut diri sebagai Tuhan secara tidak beres, secara tidak normal, secara melanggar kehendak Tuhan, maka Tuhan di surga kirim Tuhan yang asli, Yesus, ke dalam dunia.
Dan Yesus menjadi Tuhan bukan melalui kuasa politik, bukan melalui kuasa senjata militer, bukan melalui kekuatan paksaan, tapi melalui rela rendah, rela turun ke dalam dunia, rela diremehkan, rela dihina, lahir di Bethlehem dan mati di kayu salib. Dengan begini Tuhan mengatakan, I will make you the Lord of the human beings. You are the Lord of the human race. You are the Lord higher than all the lords, higher than all the kings, emperors, and all the ruler of this world. Because you had already actively want to descend yourself to human being. And you will passively ascend to heaven higher than any names of the universe. Engkau merendahkan diri sampai turun ke dunia, lahir di palungan, maka engkau secara aktif merendahkan diri. Engkau akan pasif dimuliakan sampai tertinggi. Ini berbeda dengan setan. Setan secara inisiatif mau tinggi, akhirnya dijatuhkan. Yesus Kristus secara aktif mau rendah, akhirnya ditinggikan. Yang aktif meninggikan diri, pasif direndahkan. Yang aktif merendahkan diri, pasif ditinggikan. Inilah ajaran paling penting di dalam karakter kekristenan, karena Yesus menjadi contoh teladan kita semua. Kita bersyukur kepada Tuhan. Alkitab di Yesaya pasal 42, Tuhan berkata, inilah anakku, lihatlah kepada dia, anakku yang ku berkenan kepadanya. Saya senang akan dia, saya cinta dia, saya sangat berkenan kepada anakku ini, budakku, hambaku, Yesus Kristus. Waktu dia sendiri dalam kesulitan, tidak pernah kecewa, tidak pernah putus asa. Waktu orang lain dalam kesusahan, dia tidak patahkan bulu yang terkulai, dia tidak padamkan itu api yang berasap. Yesus Kristus so humble before God, and Yesus Kristus so helpful before men. Yesus Kristus menjadi Tuhan. Dia Tuhan yang karakter tertinggi. Selain menjadi Tuhan karena menyelamatkan kita menjadi miliknya, juga menjadi contoh teladan kita yang tertinggi seumur hidup. No one can be, no one able to be the greatest example of our life and our character. Hanya Yesus Kristus. Yesus menjadi karakter moral yang tertinggi, menjadi karakter teladan yang tersempurna. Maka kita menyebut dia Tuhan. Butir kedua daripada iman rasuli, aku percaya kepada Yesus Kristus, Tuhan kita. He is Lord. He is our Lord. Someday everybody should call him Lord. Even though they before didn't know him, after they are redeemed, they will change their mind. They will change and become so sorry about their wrongdoing before, and they will change, repent, and will call him my Lord. Manusia yang dulu tidak kenal dia, pada waktu sudah menerima Yesus, sudah diberkati, dipengaruhi Roh Kudus, menerima Yesus sebagai juru selamat, mereka akan menyesal apa yang pernah dilakukan terhadap Yesus. Mereka dengan kesedihan dan dengan sukarela minta pengampunan Tuhan, lalu berkata, engkau Tuhanku. Saudara-saudara, tidak ada satu bibir yang tidak sebut Yesus Tuhan. Tidak ada satu lutut yang tidak tekuk di hadapan Yesus sebagai Tuhan. Ini apa yang kita lihat daripada Filipi pasal kedua. Saya tadinya tidak mengerti. Semua bibir menyebut dia Tuhan, semua lutut bertekuk di hadapan Tuhan. Bagaimana dengan ateis? Bagaimana dengan antikris? Bagaimana dengan orang yang melawan Tuhan? Masakan semua bibir akan menyebut Yesus Tuhan, semua lutut akan tekuk di hadapan dia. Bagaimana setan? Setan melawan Tuhan, tak mungkin mengaku Yesus Tuhan. Semua yang melawan Tuhan, yang binasa, tidak pernah akan masuk surga. Kalau mereka ke neraka, bagaimana bisa menyebut Yesus Tuhan?
Akhirnya saya pikir-pikir, Roh Kudus menolong saya mengerti 3 macam dunia. Dunia malaikat, dunia manusia, dan dunia setan dan orang binasa. Ketiga dunia ini, semua orang berada di dalam dunia 3 ini akan menyebut Yesus Tuhan. Malaikat menyebut Yesus Tuhan yang menang. Orang Kristen menyebut Tuhan penebus. Orang di neraka menyebut Yesus Tuhan penghakim. Nah, saudara-saudara, semua tidak peduli yang positif, yang negatif, yang pro, yang lawan, yang setuju, menyembah, atau yang berontak menentang Yesus. Semua akan menyebut Yesus Tuhan. The world of the angels will say, you are the Lord of the victory, the Lord who conquered all the universe. You are victorious Lord. Engkau Tuhan pemenang. Manusia, orang yang diselamatkan oleh Tuhan, akan menyebut Engkau Tuhan penebus, Tuhan yang mati dan bangkit bagi aku. Maka aku menyerahkan diriku patuh kepadamu sebagai Tuhan yang berdaulat atasku. Orang yang tidak diselamatkan, orang binasa, tetap akan panggil Engkau adalah Tuhan yang adil, Engkau adalah penghakim yang patut dipuji. Aku berdosa, aku patut dihukum. Aku berdosa, aku harus dihakimi. Penghakimanmu itu adil adanya. Engkau Tuhan di atas seluruh alam semesta. No knee will not kneel down, no tongue will not confess. Semua lidah akan mengaku Yesus Tuhan. Semua lutut akan bertekuk mengaku dia harus disembah sujud. Karena Yesus memang adalah Tuhan. Aku percaya dia Tuhan, dia Yesus Kristus. Saudara-saudara, di dalam pengakuan iman rasuli, butir yang kedua menjadi pusat, menjadi poros. Butir yang kedua mempunyai pengaruh untuk semua butir yang lain. Karena yang tanpa menerima Kristus tidak mengenal Tuhan Allah, yang tidak ada anak, tidak ada bapa, sehingga penentuan imanmu kepada Tuhan bagaimana tergantung bagaimana engkau mengerti Kristus. Nasibmu di hadapan Tuhan di dalam kekalahan bagaimana tergantung bagaimana maka engkau memperlakukan Yesus Kristus. If you treat Christ as Christ, you call Him as God, and you worship Him as your Lord. Kalau engkau menyebut dia Allah, dia menyembah dia sebagai Tuhan, dan engkau sungguh-sungguh berbakti kepada dia, maka engkau diperkenan oleh Tuhan. Orang yang tidak ada anak, tidak ada bapa, orang yang tidak kenal Kristus, tidak mengenal Allah Bapa, orang yang tidak digerakkan oleh Roh Kudus, tidak menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, orang yang tidak diselamatkan oleh Kristus, tidak pernah diterima oleh Bapa, dan orang yang tidak ada anak dari Allah, tidak ada Roh Kristus. Yang tidak ada Roh Kristus tidak mengenal Tuhan Allah. Ini semua berkait satu dengan lain sebagai sesuatu net yang begitu rumit dan begitu sederhana sekaligus. Rumit dan sederhana di dalam paradoks, di mana kita mengenal Yesus satu-satunya jalan, kebenaran, dan satu-satunya hidup. Kita bersyukur kepada Tuhan. Dan hari ini saya khusus akan berkhotbah di dalam butir kedua iman rasuli ini, dengan khusus dia anak Allah yang tunggal. Saudara-saudara sekalian, I believe in Jesus Christ, my Lord. He is the Son of God, the only begotten Son of the only God. Yesus anak tunggal daripada Allah yang Esa. Dan di sini ditulis dalam bahasa Latin, dia adalah satu-satunya, dan dia adalah yang dilahirkan, dan dia dilahirkan oleh Tuhan Allah. Mengapakah ada istilah Yesus anak Allah yang tunggal? Di dalam semua kaisar
sepanjang sejarah yang arogan. Semua menganggap diri itu dari mandat dari surga. Sehingga orang Jepang memanggil emperor, mereka punya kaisarnya dari Jepang itu sebagai anak matahari. Itu adalah Tian Huang, adalah kaisar, emperor yang diturunkan oleh matahari di surga menjadi raja dan menjadi Tuhan di dunia. Sombongnya telah merebut kemuliaan Tuhan, menduduki kedudukan Allah dan merampas satu status daripada sang pencipta, menganggap diri orang tinggi. Sebelum dunia peperangan kedua, orang Jepang memberikan pengajaran kepada semua penduduk-penduduknya dengan 3 doktrin. Pertama, kaisar Jepang adalah Allah satu-satunya yang hidup di dunia. Allah yang di surga kita tidak pernah lihat, tapi Allah satu-satunya, Allah sejati yang hidup di dunia. Orang hidup ini hanya satu, yaitu kaisar Jepang. Waktu itu Kaisar Hirohito yang menjadi kaisar Jepang. Setelah zaman-zaman Meiji, zaman-zaman kaisar-kaisar yang lain sudah mati, turun kabar dia menjadi kaisar Hirohito. Dan dia yang melanjutkan, yang mengadakan peperangan dunia kedua, khususnya memberikan perintah kapal Jepang pergi perang di Honolulu, di Pearl Harbor, di dalam pelabuhan Mutiara di Honolulu, dan mengakibatkan Amerika terpaksa terlibat ke dalam peperangan kedua untuk ikut di dalam peperangan Asia di dalam Pasifik. Nah, saudara-saudara, Amerika yang tadinya sudah memutuskan secara Kongres tidak mau melibatkan peperangan. Amerika menghindarkan diri dari perang. Kalau perlu setelah negara lain perang kalah, hancur, Amerika cuma bantu uang membangunkan kembali negara-negara yang dirusak oleh peperangan. Tetapi Amerika kalau tidak masuk perang, tidak mungkin ada bom atom yang bisa jatuh di Hiroshima. Jika Amerika tidak menghancurkan Hiroshima dan Nagasaki, maka tidak mungkin negara Jepang mau menyerah di dalam peperangan dunia. Tetapi Amerika tidak ada bom atom. Itu sebab semua yang terjadi ada rencana dan intervensi Tuhan yang menakutkan. Orang Jerman menganiaya orang Yahudi. Orang Yahudi lari dari Jerman ke Amerika. Orang Amerika baru bikin Manhattan Project dan akhirnya menemukan bagaimana bikin bom atom melalui dalil daripada Einstein, E is equal to mc square. Energi sama dengan sesuatu square atau satu kali berganda daripada measure materi dikali dengan speed of light. Itu menjadi angka yang besar luar biasa. Satu bom atom yang tidak sampai 500 kilo boleh meledakkan kuasanya, menghancurkan 100.000 orang. Ini belum pernah diadakan. Belum pernah mungkin TNT sebelumnya melakukan kuasa perusakan, destructive power yang sekuat seperti ini. Semua itu campur tangan Tuhan, sehingga baru ada peperangan dunia selesai. Kalau peperangan dunia tidak selesai, maka sekarang bagaimana hancurnya seluruh muka bumi. Tak ada orang bisa membayangkan. Peperangan bisa mengurangi penduduk. Ini di dalam keadaan alam seperti satu hal yang diperlukan. Kalau tidak bagaimana? Kita tidak ngerti. Tetapi peledakan bom atom mengakibatkan destruksi yang lebih besar berpuluh-puluh kali, beratus-ratus kali dari peledakan TNT sebelumnya. Sehingga manusia mungkin mengalami musnah seluruh umat. Sehingga bumi ini kosong, tidak ada manusia sama sekali. Sudah ketahui pada waktu Rusia di dalam peperangan dingin dengan Amerika sampai hari puncaknya kira-kira tahun 80-an, maka rudal misal internasional interkontinental yang ada di Amerika ditambah
dengan misal dari interkontinental yang diadakan oleh Rusia digabung, semuanya sanggup memusnahkan 4 kali seluruh bumi. Bumi ini mungkin hancur sampai kekuatan 4 kali menghancurkan bumi 4 kali. Itu sudah milik oleh Rusia dan Amerika. Tapi Tuhan akhirnya tidak mengizinkan, sehingga sampai sekarang belum pernah diluncurkan satu intercontinental missile untuk berperang satu dengan lain. Saudara-saudara sekalian, waktu dipaksa Amerika menjatuhkan bom atom ke Jepang, baru terpaksa Jepang berhenti. Tapi Hirohito saat itu sudah pernah melontarkan 3 doktrin. Pertama, Kaisar Jepang adalah satu-satunya Allah yang sejati, Allah yang hidup di dalam dunia. Kedua, harus memusnahkan Tiongkok dulu. Sesudah itu memakai semua sumber daya alam Tiongkok yang begitu limpah untuk mendukung tentara Jepang. Lalu Jepang pergi menghancurkan Eropa. Lalu Jepang menjadi kuasa ilahi yang diwakilkan di dunia, menjadi Allah dunia, menguasai seluruh umat manusia. Allah di surga tidak senang, maka Allah mencampuri tangan dan Allah menghancurkan Jepang. Waktu Hirohito disekutui oleh Hitler dan Mussolini, Jerman dan Italia, mereka dua-dua tidak tahu ajaran doktrin Jepang begitu jahat, begitu ambisius, dan akhirnya begitu ambisi besar sampai seluruh dunia dihancurkan. Berarti Jepang mau menghancurkan Jerman, menghancurkan Italia, menghancurkan seluruh dunia termasuk Amerika, supaya mereka yang merajalela. Tuhan tidak senang akan hal ini. Dan saudara-saudara sekalian, di waktu itu Jepang di timur, di Eropa semua kerajaan paling besar sudah tidak ada. Raja Spanyol tidak berkuasa, Raja Perancis sudah menjadi loyo, Jerman sudah tidak ada kerajaan. Dan saudara-saudara, Belanda, Gerika, dan kota-kota kecil San Marino, Vatikan, semua tidak berkuasa militer sama sekali. Waktu itu kelemahan kuasa-kuasa raja di barat lagi lesu, kuasa kaisar di Jepang lagi bergila-gila arogansinya. Ini adalah manusia. Selain daripada Jepang dan Tiongkok, Tiongkok menyebut raja sebagai anak surga, Tianzi, the son of heaven. Sehingga kalau mereka lihat bintang di surga dikelilingi oleh bintang yang lain, nah, seluruh struktur itu mengitari sesuatu bintang yang paling penting di utara, dan itu menjadi pusat langit. Dari situ mereka coba memberikan sesuatu mirror ke dunia, lalu bikin satu takhta sebagai pusat mewakili bintang itu. Lalu semua bangunan mengikati, mengelilingi takhta itu, akhirnya menjadi istana di Beijing. Istana di Beijing mengikuti filsafat dari istana di Xi'an, dan istana di Xi'an pernah menjadi ibu kota dari lebih 10 dinasti di dalam sejarah Tiongkok, menjadi induk bagaimana membentuk istana, bagaimana membangun kursi kaisar, bagaimana jadikan kaisar pusat untuk menguasai seluruh dunia. Semua raja di dunia, semua kaisar dinasti, semua kerajaan di dalam sejarah meniru, mengkopi, ingin mewakili Tuhan Allah. Mereka anggap diri Tuhan, anggap diri raja di atas semua, anggap semua kalau ditaklukkan dia, semua harus melayani dia. Itu semua kerajaan kalau sudah mengalahkan musuh, tentara mereka akan bertambah melalui orang-orang yang diperbudak harus melayani tentara mereka. Dan mereka akan memperkembangkan kerajaannya lebih besar sampai menjadi kerajaan terbesar. Tapi di barat khususnya satu persatu dihancurkan oleh Tuhan. Saya mau tanya, di manakah negara Babylon? Tidak ada. Di manakah kuasa dari Assyria? Tidak ada. Di manakah kuasa dari Persia? Tidak ada. Pada
waktu Alexander the Great menjatuhkan seluruh ibu kota Persia dan Persepolis, dia tercengang, baru tahu istana Persia lebih besar 500 kali dari istana dia yang berada di Greka. Tetapi mengapa dia menang? Mengapa Persia kalah? Karena dia berani mengatakan, I go to release all the slaves. I go to war to set the slaves free. But the Persian king, he go to war to create new slaves. Raja Persia perang untuk menciptakan budak-budak. Saya perang untuk melepaskan budak-budak. Itu sebab Tuhan memperkenan dia dan menaruh Raja Persia di bawah dia. Ratunya, anak perempuannya semua ditawan oleh dia. Dan Persia kalah, hancur. Babylon hancur, Assyria hancur, semua kerajaan hancur. Saudara, Sumeria hancur, Mesir hancur, Romawi hancur. Satu-satunya yang diberikan istimewa ekstra, yang exception, adalah Iskandar yang agung. Karena Iskandar yang agung secara tidak sadar memperkembangkan bahasa Greka ke tempat di mana dia menjajah. Setelah negara-negara ditaklukkan oleh dia, dia mempelopori bahasa Greka dan kebudayaan Greka. Dan itulah bahasa yang akan dipakai oleh Tuhan di dalam perubahan yang besar kali. Tidak lagi mengwahyukan kebenaran melalui bahasa Ibrani, tapi mengwahyukan kebenaran melalui bahasa Greka di dalam perjanjian baru. Dan untuk menyebarkan agama Kristen dan kitab suci ke seluruh dunia, maka Alexander menyebarkan akan Injil, menyebarkan akan bahasa Greka lebih dulu daripada Injil ditulis, untuk mempersiapkan manusia menerima Tuhan Yesus. Sehingga sikap dia membebaskan perbudakan, sikap dia untuk meluaskan bahasa Greka dipakai oleh Tuhan untuk mempersiapkan datangnya zaman perjanjian baru. Nah, kita bersyukur kepada Tuhan, pada waktu sudah orang menerima Yesus sebagai juru selamat, mereka mulai mengganti kaisar dengan Yesus Kristus. Tidak lagi menyebut kaisar Tuhan, menyebut Yesus Tuhan. Nah, ini di dalam butir kedua, aku percaya kepada Yesus Kristus Tuhan kita, Anak Allah yang tunggal. Dan hari ini saya khusus akan berkhotbah mengenai Anak Allah yang tunggal. Saudara-saudara, di antara seluruh manusia yang pernah dilahirkan oleh manusia sepanjang sejarah beribu-ribu tahun, hanya seorang bayi waktu lahir sudah dinubuatkan dia adalah Tuhan, dia adalah Anak Allah, dia adalah Kristus. Dan semua istilah tentang Yesus Kristus diberikan oleh Nabi, bukan diberikan oleh malaikat. Dan di dalam Injil Tuhan Yesus, Allah mempunyai anak tunggal. Orang Kristen mengaku Yesus adalah anak Allah melalui nubuat daripada Jibril. Saudara-saudara sekalian, waktu Yesus dilahirkan, malaikat berkata kepada penggembala yang berada di luar kota Bethlehem, di padang belantara, semua penggembala itu ketakutan melihat cahaya yang lebih besar dari matahari muncul pada malam-malam gelap. Maka mereka bilang, fear not, jangan takut, aku memberitakan kepadamu satu berita yang sukacita yang bersangkut paut dengan segala bangsa. I'm giving you the great tidings concerning all the nations. Ini sudah berita untuk segala bangsa, yaitu hari ini dilahirkan bagimu seorang Tuhan, adalah Kristus, adalah juru selamat. Jadi Kristus sebagai juru selamat ini berita untuk segala bangsa. Berarti keselamatan tidak boleh diikat oleh kesempitan patriotisme daripada orang Israel. Yesus Kristus sebagai juru selamat bukan dimonopoli oleh nasionalisme yang radikal dari orang-orang Yahudi.
Bukan orang Yahudi saja yang dicintai Tuhan. Bukan Israel saja yang diselamatkan Tuhan. Karena hari ini telah dilahirkan seorang yang menjadi juru selamat segala bangsa. Inilah satu sukacita. Inilah satu berita untuk segala bangsa. The glad tidings concerning all the nations. The good news for you. Not only for you, for all the nations, for all the language, for all the people of every country in the world. Injil untuk segala bangsa. Ini satu tujuan Allah yang dari kekal sampai kekal tidak pernah berubah. Sehingga dari buku Kejadian, Tuhan berjanji, Abraham, anak keturunanmu akan menjadi berkat bagi segala bangsa. Itu istilah segala bangsa muncul di buku pertama. Keturunanmu di dalam bahasa Ibrani yang bentuknya adalah singular, dual, dan plural. Bukan banyak, bukan dua, satu-satunya. Satu-satunya keturunanmu akan menjadi berkat bagi semua bangsa. Siapa itu? Itu Ishak kah, anak tunggal? Itu Yakub kah, cucunya? Itu Daud kah, keturunan daripada Abraham? Itu Saduk kah, sayap dari Daud? Itu siapakah? Tidak ada jawaban. Paulus menunjukkan di dalam bukunya yang disebut satu-satunya benih, satu-satunya keturunan daripada Abraham menjadi berkat bagi segala bangsa adalah Yesus Kristus, yang bisa melepaskan kita dari belenggu Taurat, yang bisa memberikan kebebasan kita dari kutukan Taurat, hukum dari Tuhan, supaya kita tidak dihukum oleh Allah, karena kita diselamatkan. Barang siapa yang tidak mungkin dilepaskan dari hukuman Taurat, tak dilepaskan oleh orang ini, Yesus Kristus. Yesus adalah the only descendant of Abraham, the only one, satu-satunya keturunan Abraham yang menjadi sesuatu pengharapan umat manusia. Segala bangsa diselamatkan. Tapi waktu itu Yesus dilahirkan di palungan, hina, remeh, dipermalukan, dianiaya, tidak diterima di Bethlehem. Tidak ada pakaian, hanya bungkus dengan satu kain putih. Menjadi lambangnya dia adalah Tuhan Juru Selamat. Hari ini dilahirkan bagi kamu seorang Juru Selamat. Inilah berita untuk segala bangsa. The good tidings, the good news for all the nations. Christ is not multiplied by the narrowness of one nation, one tribe. Yesus tidak diikat, Yesus tidak dibelenggu, Yesus tidak dimonopoli dalam kesempitan satu bangsa saja. Dilahirkan untuk segala bangsa. Dari Kejadian, Abraham, keturunanmu yang satu itu akan menjadi berkat bagi segala bangsa. Sampai pada Lukas, malaikat berkata yang dilahirkan menjadi juru selamat segala bangsa. Sampai pada kitab Wahyu, dia mengalirkan darah. Dengan darah dia sendiri membeli dari segala bangsa, segala suku, segala sudut, segala bahasa. Orang-orang semua dibeli dengan darahnya, lalu diberikan kepada Allah Bapa. Dari segala bangsa Yesus menyelamatkan. Jadi Christ and His gospel, the Savior and the good news of salvation, is not to be bound by any nation, any narrowness of the tribe, nation, or any kind of people, but it is for all the nations, all people in the world. Ini berita dari buku Kejadian sampai kitab Wahyu, terus menerus, beribu-ribu tahun tidak berubah. Itulah sebab pada waktu orang Yahudi menjadi sempit, mau memonopoli anugerah Tuhan, mau memonopoli keselamatan, mau memonopoli ada penebusan dari Yesus Kristus, ditolak, tidak diizinkan oleh Tuhan. Sehingga Yesus katakan pergi ke seluruh dunia,
Kabarkan ini kepada segala bangsa. Jadikan semua bangsa muridku. Aku menyertai engkau sampai kesudahan alam. Space-wise, the most widest sphere, the most greatest category, the whole world, the universe belonging to Christ. And time-wise, forever and ever, today on, until the end of the world, I will be with you if you preach the gospel. Saya sangat faham, sangat sadar, dan saya sendiri mengalami yang saya melayani, yang saya kerjakan tentang Injil selalu diberkati luar biasa, jauh lebih daripada kebudayaan. Saudara-saudara, kita melakukan segala kehendak Tuhan, baik di dalam keselamatan, baik di dalam rencana Allah, baik di dalam kerajaan Tuhan, baik di dalam literatur, di dalam segala verbal dan segala pemberitaan, melalui ke penjara, ke desa, ke kampung, pekabaran Injil secara massa, secara pribadi. Kita juga melakukan tugas kebudayaan, mendirikan sekolah, melayani musik, lukisan, semua. Yang paling diberkati adalah penginjilan. Only for the gospel mystery we are greatly blessed by the Lord. Barang gereja yang mana tidak memperhatikan pelayanan pekabaran Injil, pasti dibuang oleh Tuhan. Barang gereja yang mana yang tidak mau mengabari Injil, pasti membunuh diri. Gereja ini diberkati oleh Tuhan. Kita memperluas segala pelayanan ke segala bidang, dan Tuhan memberkati. Yang paling besar pemberkati yaitu mengabari Injil sesuai dengan kalimat Yesus Kristus. Go to the world, preach this gospel to the all nations, and I will be with you until the end of the world. Kita membuktikan kalimat Tuhan, nubuat Yesus Kristus, janji-janji yang besar, melalui sendiri melaksanakan apa yang diperintahkan, sehingga semua kalimat janji dari Yesus tidak menjadi kosong di tengah-tengah kita. Kita bersyukur kepada Tuhan. Satu hari Tuhan Yesus akan datang kembali. Sebelum dia datang kembali, Injil harus dikabarkan kepada semua negara, kepada seluruh benua. Karena ini kehendak Tuhan. Kita sedang melakukan apa yang diperintahkan Tuhan Yesus ini. Saudara-saudara sekalian, kita teruskan. Pada waktu Alkitab mengatakan, aku percaya kepada Dia, Yesus Kristus Tuhan kita. Lalu dikatakan anak Allah yang tunggal. Sekarang saya mau menjelaskan 3 kalimat. Anak, kedua kelahiran, ketiga tunggal. Why Christ is insisted and to be called specially the only begotten Son of God. Mengapa Yesus anak Allah yang tunggal? Kita selalu memikirkan ini susah dimengerti. Tidak perlu orang di belakang dia, tidak perlu orang dilahirkan dia. Dia tidak diperanakan dan dia tidak memperanakan. Dia ada pada diri sejak kekal sampai kekal, forever and evermore, from eternity before until afterwards, eternity after. Seluruhnya ada pada dia sendiri. Dia tidak perlu ada latar belakang pribadi yang lain. Allah tidak dilahirkan, Allah juga tidak melahirkan. Secara logika dimengerti gampang sekali. The only God, independent God, self-existing God, self-eternal God. He need not to be begotten, and will never give birth to others, never beget others. Dia adalah Allah yang satu-satunya. Tapi Alkitab kita mengatakan Yesus Kristus anak dilahirkan Allah yang tunggal adanya, the only begotten Son. Saudara-saudara, mengapa Yesus perlu 3 istilah ini? Dan di Alkitab muncul baik di dalam Injil Yohanes maupun di dalam surat Yohanes, khususnya Rasul Yohanes menyebut anak kelahiran Allah yang tunggal, the only Son of God, the only begotten Son of God. Dan 3 istilah yang khusus dimunculkan oleh Yohanes ini. Apakah artinya? Saya minta saudara perhatikan.
Kita mulai dari istilah dia adalah anak. Kedua, dia dilahirkan. Ketiga, dia yang tunggal dilahirkan. Apa artinya Yesus anak Allah? Ini berarti dia mempunyai esensi yang sama. Dia mempunyai sifat ilahi yang sama. Dia bersubstansi ilahi sendiri. Maka pakai dia adalah anak. Manusia tidak mungkin melahirkan singa. Singa tidak mungkin melahirkan kucing. Kucing tidak mungkin melahirkan sapi. Karena yang disebut lahir berarti ayah bersifat hidup yang unik diturunkan kepada anak mempunyai sifat hidup unik yang sama. Sehingga kalau ayahnya adalah kucing, anaknya pasti kucing. Kalau papanya adalah sapi, anaknya pasti sapi. Yang disebut anak mempunyai ciri khas, mempunyai substansi yang persis identik dengan ayah. Itu namanya anak. Waktu Yesus Kristus disebut anak Allah yang tunggal, anak kelahiran Allah satu-satunya. Di sini istilah anak membedakan kekristenan dari semua agama. Saudara-saudara, orang-orang seperti Nero, seperti Vespasian, seperti Diocletian, seperti Domitian, seperti raja-raja Kaisar Romawi, mereka menganggap mereka salah seorang anak dari dewa-dewa mereka. Dewa mereka dewa mitos, dewa yang tidak tahu dari mana. Yang ada yang melahirkan, ada yang kira mereka sendiri yang melahirkan yang lain. Sehingga kalau engkau mempelajari mitologi Gerika, engkau melihat Jupiter sebagai dewa yang paling tinggi, dia sendiri dilahirkan. Sehingga kacau balau. Iman kepercayaan tidak bertanggung jawab itu tidak bisa dipersamakan dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab. Yesus Kristus dilahirkan oleh Allah Bapa sebagai anak kelahiran yang tunggal oleh Allah Bapa, nama Sabah Yehova. Dan siapa Yehova? Adalah yang ada pada diri dan berada selamanya pada diri, untuk selama-lama berada dan habis-habis. Itu namanya self-existing God, self-being, self-sufficient, self-eternal, self-immortal, dan self-sufficient God. Allah yang memuaskan diri, Allah yang berkecukupan pada diri, Allah yang berada pada diri dari kekal sampai kekal. Itu artinya Yehova. Aku adalah yang ada. Aku berada pada diri dari selama-lamanya sama selama-lamanya. Maka Allah itu tunggal. Allah kenapa bisa melahirkan? Apakah Allah perlu nyonya, lalu bersetubuh dengan nyonya, lalu hamil, berjanin, lalu janin sudah besar, menjadi sesuatu hidup yang baru, dilahirkan dari rahimnya? Saudara-saudara, jangan memakai konsep yang dicipta untuk dipaksakan kepada yang mencipta. God is the creator. He's the created. The created man must not use our experience, our limitation of comprehending or understanding the truth to be forced and to be fit on God, the one who create. Allah pencipta tidak termasuk segala dalil yang dicipta. Sehingga tidak boleh ada orang memikirkan Allah kalau melahirkan berarti Allah perlu nyonya, Allah perlu bersetubuh, Allah perlu seks, Allah melahirkan anak. Ini semua pikiran bersifat menghujat. Karena Allah sang pencipta. Allah bukan yang dicipta. Allah tidak pernah dicipta. Maka Allah tidak boleh dimengerti melalui kaidah, melalui dalil daripada dunia ciptaan. Saudara-saudara, lalu apa artinya Allah mempunyai anak? Istilah ini hanya menunjukkan satu-satunya aspek yang paling penting. Berarti anak mempunyai sifat hidup sama dengan bapa. Di mana bapaknya mempunyai sifat hidup apa, anak pasti mempunyai sifat hidup yang sama. Allah mempunyai sifat hidup ilahi, anak pasti bersifat hidup ilahi karena dia anak.
Nah, di mana istilah anak muncul memberikan penjelasan kepada kita, anak itu mempunyai sifat hidup sama dengan Bapa. Nah, ini artinya sehingga waktu kita melihat, membaca anak Allah yang tunggal, langsung kita mengetahui dia adalah anak, maka dia adalah Allah. Kalau Allah itu adalah Allah, maka anak itu pasti bersifat hidup seperti Allah. Maka anak Allah adalah Allah. Ini pertama. Nah, saudara-saudara, untuk kalimat pertama saya sudah jelaskan. Yang disebut anak berarti mempunyai sifat hidup sama dengan yang melahirkan dia. Saudara-saudara, anak manusia, iya. Anak manusia itu manusia, pasti. Saudara bilang, mana bisa Yesus anak Allah? Dan Yesus juga adalah Allah. Kalau dia Allah, dia bukan anak Allah. Kalau dia anak Allah, dia tidak mungkin Allah. Justru kamu salah. Karena yang disebut anak daripada hidup apa, pasti mirip dengan hidup itu. Anak kucing itu kucing, anak sapi itu sapi, anak singa itu singa. Anak manusia itu pasti manusia. Anak Allah adalah Allah. Nah, ini dari sudut ini kita mengerti logikanya. Is Jesus God? Yes. Is Jesus Son of God? Yes. How come He at the same time God, at the same time Son of God? Saya langsung menjawab, are you a man? Yes. Are you begotten by man? Yes. Are you son of a man? Yes. Are you a man? Yes. Are you son of man? Same. Saya manusia. Saya sekaligus anak manusia. Semua 1, 2, 3. Saya manusia. Sekaligus saya anak manusia. Apa itu orang Kristen? Kata Yesus Allah. Kok Yesus anak Allah? Justru anak Allah itu Allah. Sama seperti anak manusia itu manusia. I'm a man, son of a lion. No. Akulah manusia, anaknya singa. Nah, mungkin. Aku manusia, saya anak manusia. Yesus adalah anak Allah, Yesus adalah Allah. Sama. Bedanya Allah dan anaknya tetap satu Allah. Manusia dan anaknya dua manusia. Bagaimana tidak manusia? Manusia melahirkan manusia, dua manusia. Diterapkan kepada Allah. Allah melahirkan anak, tetap satu Allah. Karena Allah itu roh. Manusia bertubuh yang berdaging dan darah. Di dalam tubuh berdaging dan darah, saya melahirkan seorang anak. Anak itu berdaging dan berdarah. Anak itu satu orang. Saya orang. Saya adalah orang. Anak yang dilahirkan orang juga adalah orang. Tapi anak yang dilahirkan orang adalah orang lain. Sedangkan Yesus adalah Allah. Dia dilahirkan Allah. Kenapa bukan Allah lain? Dia tetap adalah Allah yang tunggal. Karena dia adalah roh. Father is spirit. The Son is spirit. And the Holy Spirit is spirit. The three person of the Spirit of God is one God. Three person. And becomes one spirit. Allah Bapa, roh. Allah Anak, roh. Allah Roh Kudus, roh. Tiga pribadi. Satu Allah. Dan semua bersifat roh. Semua adalah Allah. Yesus adalah anak Allah. Karena dia bersifat sama seperti Allah. Sifat yang sama ini khusus di dalam sifat kekekalan. Sehingga di dalam Yohanes pasal 5 dikatakan, sebagaimana Allah ada hidup pada sendiri, juga dikaruniakan kepada anaknya mempunyai hidup pada sendiri. Father has a life in himself. He also give his son to have a life in himself. Hidup yang ada pada Yesus Kristus, hidup ada pada sendiri. Sama seperti Allah yang memiliki hidup ada pada sendiri. Nah, saudara-saudara, Yesus anak Allah. Ini kepercayaan yang unik dalam kekristenan yang tidak ada pada agama yang lain. Dan di sini dikatakan anak, sudah kita jelaskan. Kedua,
yang dilahirkan. Kenapa perlu tulis dilahirkan? Bukankah dengan sendirinya anak pasti dilahirkan? Kelahiran Yesus oleh Bapa lain dengan kelahiran manusia oleh manusia. Karena manusia perlu jenis lelaki menikah dan bersetubuh sama yang perempuan baru melahirkan. Yesus adalah Allah yang bersifat roh, melahirkan secara keadaan eksistensi diri, melahirkan tanpa ada pernikahan yang ada seks atau ada kelamin yang lain. Dan di sini keunikan istilah kedua, dilahirkan, yang sekarang saya menjelaskan. Why Jesus is called the begotten Son of God. Dilahirkan. Pada waktu Alkitab mengatakan Allah melahirkan anaknya, ini tidak hubungan dengan seks, tidak relasi dengan dua kelamin yang bersatu, lalu baru menjadi berjanin di dalam rahim, terjadi pertemuan akan sperma dengan telur, akhirnya menjadi membuahi, akhirnya berjanin, lalu menjadi sesuatu hidup yang baru. Tidak. Allah adalah roh dan dia sang pencipta. Tidak boleh menaruh Allah di bawah dalil ciptaan. Tidak boleh membatas Allah ke dalam wilayah ciptaan. Tidak boleh mempersamakan Allah dengan yang lain semua yang dicipta. Allah itu pencipta. Sang pencipta melahirkan anak di dalam naungan, di dalam pangkuannya dia sendiri. Ini suatu keistimewaan yang tidak ada pada dunia biologi. Itu sebab our God begets His Son in eternity. Nah, di dalam semua bapa gereja, seorang bernama Origen, O-R-I-G-E-N. Origen mengatakan the Son was born in eternity. Ini namanya the eternal generation, eternally generated, dilahirkan di dalam kekekalan. Apa arti dilahirkan di dalam kekekalan? Sebelum segala sesuatu diciptakan, sebelum alam semesta berada, hanya ada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Di dalam tiga menjadi satu, satu yang memiliki tiga, tiga pribadi keutuhan satu Allah ini. Pribadi kedua diizinkan Allah untuk keluar daripada dia, menjadi pribadi yang berada di luar diri pribadi Allah. Itu namanya dilahirkan. Eternally generated, secara kelahiran kekekalan. Nah, ini masih sulit dimengerti. Dengar baik-baik. Allah melahirkan anak di dalam kekekalan. Ini sulit diterima karena manusia diganggu oleh kalau demikian, maka sebelum Allah Bapa melahirkan Kristus, Kristus tidak ada. Sebelum pribadi pertama melahirkan pribadi kedua, tidak ada pribadi kedua. Salah. Nah, sekarang saya menjelaskan titik-titik yang sulit ini. Semua kesulitan doktrinal, saya berpikir berpuluh-puluh, beratus-ratus jam. Nah, akhirnya saya mendapatkan bantuan Roh Kudus dan pertolongan kitab suci, mengerti sebagian yang paling inti, paling substansi, yang paling perlu untuk kita beriman kepada Tuhan. Saudara-saudara, Allah melahirkan Kristus, bukankah berarti Allah ada dulu? Setelah dilahirkan anak baru ada. Nah, ini adalah konsep manusia. Sehingga saudara-saudara, saya membaca dan di dalam salah satu buku tulis seorang namanya Titianus. Titianus seorang apologet di dalam abad pertengahan di Italia. Dan dia mengatakan bukanlah seperti ini. Yesus Kristus bukan mulai berada setelah dilahirkan. Engkau bilang, kalau tidak bagaimana? Saya baru ada setelah saya dilahirkan ibu kan. Sebelum saya dilahirkan ibu, bapak saya ada. Lalu setelah saya dilahirkan, saya baru ada. Biasanya begitu kan? Betul tidak? Saudara-saudara, di dalam kelahiran Kristus dari Allah Bapa, Titianus mengatakan tidak. Kalau Yesus sebelum dilahirkan tidak ada,
Bapa ada dulu. Saya mau tanya, dia Bapa siapa? Belum ada anak, saya Bapa. Bapa siapa? Belum ada anak kok. Jadi itu tidak mungkin. Tisianus mengatakan Bapa menjadi Bapa karena anak saat yang sama menjadi anak. The time when son was begotten, that is the time father can be called father. Bapa disebut Bapa ada terhadap anak yang disebut anak. Anak disebut anak karena menghadapi Bapa sebagai Bapa. Sebelum Yesus, anak Allah dilahirkan. Di mana? Di dalam diri Allah. Yang akhirnya setelah kelahiran terjadi, yang induk akan disebut Bapa, yang dilahirkan disebut anak. Nah, Tisianus mengatakan, dengan demikian Yesus bukan sudah dilahirkan baru ada. Karena sebelum dilahirkan di dalam kekekalan, dia berada di dalam Bapa. Bapa ada di kekekalan. Anak ada di dalam Bapa yang ada di dalam kekekalan. Di dalam kekekalan Allah sudah ada. No beginning. Itu sebab di dalam Injil Yohanes pasal 1 mengatakan, in the beginning there was words. The word was with God. And the word was God. Pada mulanya adalah firman. Firman beserta dengan Allah. Dan firman adalah Allah. Di situ tidak bisa mengatakan sebelum sepermulaan. Yang sebelum permulaan itu apa? Tidak ada. Permulaan itu bertitik pertama. Ini adalah permulaan kapital besar. Bukan permulaan seperti Kejadian pasal 1. Pada permulaan Allah mencipta langit dan bumi. Itu permulaan langit dan bumi. Kalau tidak ada cipta, tidak ada langit dan bumi. Maka Allah di dalam permulaan langit dan bumi, dia menjadi lebih mula dari permulaan waktu. Lebih mula dari permulaan ciptaan. Lebih mula daripada mulanya langit dan bumi. Itu Allah. Dan Allah sendiri bagaimana? Allah mempunyai permulaan Allah sendiri yang lebih mula dari segala permulaan yang dicipta oleh Allah. Itu the beginning of no beginning. The beginning which is prior to all beginning. That the beginning of God existence. Dari waktu itu, yang disebut waktu itu sudah kita periksa. Pada waktu itu, waktu belum dicipta. Sehingga Allah ada pada dirinya sebelum ada segala sesuatu. Itu namanya permulaan Allah. Jadi saya percaya istilah daripada Kejadian pasal 1, pada permulaan Allah menciptakan langit dan bumi. Itu permulaan bumi dan langit dicipta oleh Allah. Baru ada permulaan waktu. Tapi diri Allah lebih mula daripada permulaan waktu, permulaan ciptaan, permulaan tempat, permulaan segala yang dicipta oleh Allah. Itu adalah permulaan di dalam Yohanes pasal 1. Pada permulaan, itu permulaan alam? Tidak. Permulaan Allah adalah Allah. Dan di dalam diri Allah yang kekal itu, Allah menghendaki sebelum cipta segala sesuatu, ada pribadi kedua yang berada di dalam, keluar dari dia sebagai anak tunggal yang dilahirkan. Itu namanya the only begotten Son of God. Jadi waktu pribadi kedua yang berada di pribadi pertama sekarang keluar, itu disebut lahir. Kenapa tidak disebut cipta? Karena ciptaan dari tidak ada menjadi ada. Lahir dari ada menjadi ada di luar, tidak lagi di dalam. Yesus di dalam diri Allah. Sekarang karena lahir menjadi di luar diri Allah, keluar dari dalam menjadi muncul di luar, ini lahir. Tetapi dari tidak ada menjadi ada, itu namanya cipta. God create the universe out from nothingness. Creatio ex nihilo. Dari tidak ada menjadi ada, ini cipta. Dari ada di dalam untuk menjadi dia ada di luar, ini namanya lahir. Saudara-saudara, kita jelas dengan perbedaan istilah sedikit-sedikit di dalam realita yang begitu banyak, kita baru mengerti Alkitab. Lalu engkau mengatakan, kenapakah dari dalam sudah ada? Memang Kristus sebelum dunia dicipta
sudah beserta dengan Allah pada mulanya, menyertai Allah, dirinya Allah, tapi dia berada dengan Allah, menyertai Allah. Saudara-saudara sekalian, karena waktu Yesus disebut anak, yaitu sifat Allah yang sama, yang dilahirkan, berarti pernah terjadi sesuatu keluar daripada Allah yang tadinya ada, sehingga disebut lahir. Nah saudara-saudara, pada saat Bapa itu disebut Bapa, berarti secara relatif dia menghadapi anak. Pada waktu anak disebut anak, berarti secara relatif dia menghadapi Bapa. Jadi when son is called son, that is a father. When father is father, that is a relatively, that is son. Nah, Allah Bapa dan Allah anak begitu berpisah dan keluar dari dalam, langsung satu disebut Bapa, satu disebut anak. Jadi Allah menjadi Allah Bapa dan Allah anak melalui kelahiran Kristus di dalam kekekalan. Ini rahasia yang luar biasa. Dan saya percaya kalau ini bukunya ditulis dengan begitu jelas, engkau tetap malas baca. Karena ini memakai pikiran, memaksa kita tak habis-habis memikir, baru mengetahui rahasia di dalam hal ini. Lalu saya tanya satu pertanyaan lagi. Mengapa pakai lahir? Tisianus mengatakan, saya memberi satu contoh lagi. Apakah setelah dilahirkan baru ada anak? Tidak. Karena sebelum lahir sudah di dalam. Itu sesuatu internal, ya, hidden previous existence. Satu keberadaan, eksistensi yang mendahului tindakan lahir. Sebelum dilahir sudah ada di dalam. Lalu Tisianus memberikan satu contoh. Kalau satu obor yang berapi besar, engkau lihat berapa obor? Satu. Apa arti satu? Tunggal. Apa arti tunggal? Esa. Ada yang kedua tidak ada. There's only one torch. Hanya satu obor. Lalu engkau bawa obor kedua yang tidak ada apinya, mendekati obor pertama. Waktu obor kedua dekat dengan obor pertama, api dari obor pertama loncat, langsung membakar obor kedua. Lalu obor kedua ini sekarang berada. Bolehkah saya katakan tadinya tidak ada api kedua, setelah ada dekat dan loncatnya api, baru api ada kedua itu. Tisianus mengatakan no. When the second torch is burning, when the light of the second torch is shining, doesn't mean it exists only from the time of the Spirit. Dia tidak mulai berada hanya karena api itu loncat dari ke satu ke kedua. Tisianus mengatakan karena sebelum api kedua ada kelihatan sekarang. Tadinya api ini berada di api pertama, betul tidak? Hah? Api pertama mengandung api kedua, baru loncat ke sini, di sini ada api. Sehingga api pertama induk, api kedua anak. Anak ini keluar daripada Bapa, dan sebelum dia keluar bukan tidak ada, dia sudah ada beserta dengan Allah. Sama seperti apa yang dikatakan, pada mulanya ada firman. Firman beserta dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman pada permulaan beserta dengan Allah. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia, diciptakan oleh Dia, itu seterusnya. Sebelum mencipta Dia sudah ada. Dan Dia bukan ada karena sebelum lahir tidak ada, karena sebelum lahir sudah beserta dengan Allah. Di dalam Allah, conceived in the Holy Father, and the Holy Father begets Holy Son. Holy Son comes out from Holy Father and become the independent character, independent person we know and we believe. Maka aku percaya Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit bumi, dan kepada Yesus Kristus Tuhan kita yang dilahirkan secara tunggal oleh Bapa. Inilah artinya lahir, inilah artinya anak, inilah artinya dari kekal sudah ada. Nah saudara-saudara,
Sudah selesai? Tidak. Berarti Yesus Kristus dilahirkan. Yesus Kristus. Mengapa pakai dilahirkan? Untuk membedakan daripada yang diciptakan. Yesus diciptakan Allah? Tidak. Yesus dilahirkan Allah? Iya. Sudah dilahirkan bagaimana? Akhirnya akan inkarnasi ke dalam dunia ciptaan. Baru itu kita lihat langkah selanjutnya. Tetapi Yesus Kristus di dalam kekekalan adalah pribadi kedua. Di dalam pribadi kedua bukan dicipta. Pribadi kedua keluar dari pribadi pertama. Sehingga di dalam iman daripada Athanasius, Yesus Kristus adalah Allah yang keluar dari Allah. Adalah api yang keluar dari api. Adalah cahaya yang keluar dari cahaya. Dia adalah mempunyai sifat ilahi. Karena tadinya tersimpan di dalam diri Allah. Sekarang sudah dilahir keluar menjadi anak yang tunggal. Saudara-saudara, istilah anak sudah selesai dikupas. Istilah lahir sudah kita teliti artinya. Sekarang kenapa tambah yang tunggal? Anak Allah yang tunggal. Semua di dalam bahasa the only begotten son, bahasa Indonesia, anak dilahirkan yang tunggal. Saya memakai bahasa Indonesia sama dengan bahasa Mandarin, menjelaskan dari belakang sampai depan. Why Christ is the son? Because he has the same nature of life with the Father. Why son is called begotten? Because he, relatively speaking, is not created. Why son was called the only? Anak sudah jelas. Kelahiran sudah ngerti. Kenapa yang tunggal? Kenapa Yesus anak Allah yang tunggal? Dengar bawa kalimat ini. Karena ini mendistinktifkan dia, mencabut dan memberikan keistimewaan perbedaan dia dengan semua makhluk yang lain. Makhluk-makhluk yang lain dicipta. Makhluk lain itu mempunyai replika atau yang sama. Tapi Yesus satu-satunya yang dilahirkan sebagai anak. Karena apa? Ini berarti dia bukan saja bukan dicipta, dia juga bukan ada saingannya. Yesus non-created, Yesus no compare, no replacement, no other is like him. Engkau berkata, kalau Yesus keluar dari Bapa, coba tanya, Roh Kudus keluar dari mana? Juga keluar dari Bapa. Lalu Yesus sama Roh Kudus bedanya apa? Yesus keluar dari Bapa melalui kelahiran. Roh Kudus tidak keluar melalui kelahiran. Roh Kudus juga tidak keluar melalui penciptaan. Jadi Roh Kudus non-created. Roh Kudus bukan dicipta. Yesus anak juga bukan dicipta. Yesus dilahirkan, bukan dicipta. Roh Kudus bukan dilahirkan, juga bukan dicipta. Kalau begini, oknum kedua soalnya mulai ngerti. Oknum ketiga saya tetap tidak ngerti. Apa artinya? Berarti Roh Kudus keluar dari Allah Bapa, bukan pakai lahir, bukan pakai cipta. Adalah tindakan ilahi sendiri, menjadi sesuatu independent person. Comes out, proceeds from. Nah ini bahasa teologi. Proceeds from, keluar daripada Allah. Yesus keluar melalui lahir. Roh Kudus keluar tidak melalui lahir. Jadi Yesus tidak dicipta, tapi dilahir. Roh Kudus tidak dicipta, juga tidak dilahir. Keluar dari Bapa. Dan mengapa Yesus ditambah dengan istilah tunggal, anak kelahiran Allah yang tunggal, only begotten son. Why son? Same essence. Why born? Not created. Why only? No compare. Yesus anak Allah yang tunggal. Istilah tunggal ini berarti tidak mungkin ada pribadi yang lain yang sama seperti ini.
Roh Kudus pun tidak boleh sama dengan Yesus Kristus. Karena Yesus tunggal. Berarti tidak ada yang lain yang pernah dilahirkan Tuhan. Engkau bilang saya orang Kristen, saya dilahir baru. Alkitab mengatakan engkau dilahir kembali. You are born again. Tapi you are not born as Christ. Yesus dilahir secara kekekalan, secara yang bukan dicipta, dilahirkan. Engkau dilahirkan secara ciptaan, sudah dicipta, sudah jatuh dalam dosa, dipanggil kembali dengan Injil, diberi iman kepada Injil, engkau diperanakan pula. Itu berbeda dengan Kristus. Sama seperti saya punya surat lahir 5. Yang 1 asli, yang 4 fotokopi. Sekarang dengar ya, Yesus anak Allah yang tunggal, yaitu yang asli. You sama saya anak Allah yang dilahirkan oleh Roh Kudus, fotokopi. Maka kadang-kadang bureng, kadang-kadang mencong, kadang-kadang kisut karena fotokopi. Yesus is not the photocopy, he's the original Son of God. Jesus is the foundation of other born-again Christians. We are regenerated. We are reborn again according to the type of Jesus Christ as a prototype. And He's the original, non-created, but born. Kita bersyukur Tuhan. Aku percaya kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Aku percaya Dia sebagai anak Allah yang dilahir secara tunggal. Hari ini saya khotbah sampai di sini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, berkati kami dan berilah kami pengertian yang sejati. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.